Indonesia hebat, masyarakatnya hebat dan lain sebagainya. Tapi sisi-sisi lain kadang-kadang kita ini lupa untuk menuju ke sana. Santri-santri kita yang sekarang di pondok, termasuk mahasiswa pun kadang-kadang saya sarankan yang anak dari jauh-jauh, sudahlah, Anda jauh lebih baik Anda tinggal di pondok daripada di kos-kosan. Sehingga saya bilang kalau Anda tinggal di pondok, tidur Anda pun insya Allah lebih baik tidur di pondok daripada tidur di kos-kosan. Kenapa? Kalau tidur di pondok minimalnya waktu sholat dibangunkan minimalnya. Dan sholatnya pun juga berjamaah. Kalaupun waktu ngaji tidur minimalnya adalah di tengah-tengah orang yang sedang menuntut ilmu. Itu tidur itu padahal itu jauh lebih baik daripada tidur di pinggir jalan menjadi anak jalanan. Tetapi akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Raisul Ma'had atau Mudirul Ma'had Ustadz Al-Haj Bambang Darsono, dan pada seluruh para asatid, asatidah, para santri dan santriwati yang kami hormati, seluruh jamaah pengajian Ahad Legi, Ahad Pagi Legi, Ahad Legi Pagi, Ahad Legi Pagi atau Ahad Pagi Legi, Ahad Pagi Legi. Nek leginan, tiap legi menjadi leginan kan, paingan, legi menjadi leginan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, bisa bersilaturahim dengan para asatid, para santri dan seluruh jamaah wonten ing Pondok Modern Al Khair niki. Mugi-mugi hadiran kita di dalam majelis ini merupakan amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberkahi kehadiran kita dengan ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu nanti akan menjadi nur, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai qudwah dan uswah kita, dan satu-satunya manusia yang layak untuk ditauladani, untuk dijadikan idola, karena beliaulah nanti yang akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang bahagia, selamat dan sentosa, baik wonten ing alam dunya maupun wonten ing alam akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, para santri dan santriwati yang kami banggakan, kepada para jamaah masyarakat pada umumnya, hari ini kita cukup bersyukur ketika melihat generasi muda yang memiliki semangat, tentunya adalah semangat tafakuh fiddin. Di Al-Quran itu meskipun hidup ini didasarkan kepada materi, tetapi Al-Quran itu nggak pernah memberikan sebuah apresiasi. Siapa yang mencari duit, siapa yang mencari pangkat, boten-boten. Yang disebut itu adalah nanti baik dalam Al-Quran maupun hadis adalah siapa yang mencari dan menuntut ilmu. Yang disebut lebih dasar
kita kadang-kadang tidak memahami, tidak mau memahami hal yang dasar, kita hanya memahami efek dan sampingnya. Padahal dengan ilmu ini nanti mau menjadi pejabat ya bisa, mau menjadi orang kaya juga bisa, mau menjadi orang hebat juga tentunya adalah dengan ilmu. Tetapi dengan ilmu yang nur, apapun yang terjadi nanti menjadi pejabat, insya Allah dia akan menjadi khadimul ummah, menjadi pelayan ummah, bukan menjadi pengsengsara umat. Kalau dia menjadi agnia, menjadi orang yang kecukupan, maka dia akan berusaha untuk menolong kesengsaraan orang. Dan andaikan dia tidak menjadi pejabat dan tidak menjadi agnia, dipastikan orang berilmu itu tidak akan menyusahkan orang. Inilah kelebihan ilmu itu. Maka tidak ada sesuatu yang diapresiasi oleh agama kita melebihi dari orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu kepada masyarakat, pada jamaah, mari kita berikan sebuah apresiasi, kita berikan sebuah dukungan, dorongan kepada anak-anak kita, generasi kita yang tafaqquh fiddin ini. Saya itu sering memberikan, mengingatkan masyarakat dengan maaf semacam menyindir. Kok nggak ada yo? Ada event-event yang terus memberikan, salah satu event itu memberikan penghargaan, apresiasi kepada anak yang menuntut ilmu. Yang ada kok hanya ada perlombaan, hanya sekedar maaf, hanya sekedar lomba makan kerupuk saja, disediakan hadiah, gitu. Hanya sekedar perlombaan apa disediakan hadiah, kok belum ada momentum memberikan award penghargaan santri yang tauladan dan lain sebagainya. Meskipun dulu Ponorogo kan ini adalah kota santri, saya telah mengusulkan beberapa bupati yang sebelumnya, Boyo Ponorogo ini ada, di samping ada acara apa senduk, kakang senduk nggih. Ada acara kakang senduk. Lah kita ini kan daerah santri, Ponorogo itu lebih dari ratusan pondok pesantren, mulai dari pesantren lokal sampai internasional. Kok nggak ada penghargaan santri award itu bagi masyarakat Ponorogo? Dan mestinya kita cukup bangga masyarakat Ponorogo ini. Reoknya dijadikan reok santri, yang dulu identik adalah reok warok, sekarang menjadi reok santri. Enggak apa-apa, itu kita Islamkan budaya dan peradaban kita. Nah, kita bersyukur oleh karena itu bagi masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, monggo. Saya selalu di banyak tempat untuk memberikan, untuk mengajak, mendorong, memberikan penghargaan, memberikan dukungan, dorongan kepada generasi kita yang sedang tafaqquh fiddin. Saya sebut lebih khusus lagi adalah tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu berarti adalah siapapun yang menuntut ilmu ini memang niatnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya begitu, mestinya begitu. 2 minggu yang lalu saya secara kebetulan saja saya pulang dari kantor, terus ada berita sore, ada wawancara di televisi. Saya merasa prihatin. Salah satu sekolah saat itu satu televisi menayangkan 2 kali beritanya sama. Yang satu adalah salah satu sekolah di Jawa Tengah, sama-sama Jawa Tengah, di daerah saya lupa kabupatennya itu, apa Purwodadi, apa daerah Sragen itu. Jadi ada ditayangkan salah seorang siswi gara-gara tidak berjilbab terus dibully oleh teman-temannya. Saya bukan masalah itu, artinya berita itu kok tertarik hobi dengan hal-hal yang kayak gitu, di blow up nasional. Meskipun yang saya pahami sederhananya, oh inilah Islam itu tidak toleran. Yang ingin itu kan, saya kira itu pesan. Dalam waktu setelah itu ada lagi berita dialog, menghadirkan
KPAI kalau nggak salah Komisi Perlindungan Anak Indonesia di salah satu media TV juga. Apa masalahnya? Membahas masalah salah satu sekolah di Solo SMP yang mengembalikan siswanya ke orang tua. Dialog. Inti yang saya tangkap adalah, oh memang ini dunia sudah akhir. Sekolah berlomba-lomba menuliskan visi misinya dengan kaligrafi, dengan tulisan yang bagus, punya visinya berakhlak mulia, berkarakter, macam-macam. Nah, ketika ada lembaga pendidikan ingin menegakkan suatu akhlak karakter kepada muridnya, tentunya adalah dengan konsekuensi kok ini dianggap melanggar aturan. Ini kan jadi bingung kita ini. Bagaimana cara kita ini untuk menjadi tujuan yang mulia ketika proses-proses ini terkendala dengan sistem-sistem yang ada ini. Kalau orang Sumatera itu punya unen-unen begini, kepingin kuahnya lemak tapi kelapa nggak boleh pecah. Kuah biar lemak tapi kelapa nggak boleh pecah. Pripun caranipun? Ya nggak ada cara, karena kuah lemak itu mesti dari santan itu mesti diperas dari kelapa. Kuahnya kepingin lemak, tetapi kelapanya tidak boleh pecah. Pripun cara nipun? Ini sebuah sindiran. Demikian juga kita kadang-kadang menginginkan untuk sesuatu Indonesia hebat, masyarakatnya hebat dan lain sebagainya. Tapi sisi-sisi lain kadang-kadang kita ini lupa untuk menuju ke sana. Santri-santri kita yang sekarang di pondok, termasuk mahasiswa pun kadang-kadang saya sarankan yang anak dari jauh-jauh, sudahlah Anda jauh lebih baik Anda tinggal di pondok daripada di kos-kosan. Sehingga saya bilang kalau Anda tinggal di pondok, tidur Anda pun insya Allah lebih baik tidur di pondok daripada tidur di kos-kosan. Kenapa? Kalau tidur di pondok minimalnya waktu sholat dibangunkan minimalnya, dan sholatnya pun juga berjamaah. Kalaupun waktu ngaji tidur minimalnya adalah di tengah-tengah orang yang sedang menuntut ilmu. Itu tidur itu padahal itu jauh lebih baik daripada tidur di pinggir jalan menjadi anak jalanan. Tetapi akhir-akhir ini ya ada problem. Saya kembali sekali lagi, kok tidak ada orang yang memberikan penghargaan kepada anak yang baik. Yang dicari itu anak-anak yang tidak baik. Berbagai teman-teman kita, maaf saya sering diskusi dengan teman-teman di LSM, kok kadang-kadang teman-teman itu yang dicari adalah maaf anak jalanan apa, dan itu terus ada proyeknya, ada anggarannya, ada macam-macam. Anak santri yang sebagiannya cerdas, nggak kerasan di pondok, kenapa? Nggak ada loh yang nyambangi santri di pondok itu, nggak ada yang memberikan apresiasi santri di pondok, yang justru yang anak-anak yang itu yang dikejar-kejar dengan berbagai kegiatan-kegiatan proyek dan lain sebagainya. Walhasil kadang-kadang maaf anak di panti asuhan kalau di pesantren oke lah mereka sudah sadar memang datang ke pesantren. Yang anak-anak di panti asuhan maka dia lebih senang di jalanan karena sering diopeni, sementara di panti asuhan hanya diopeni tanda petik hanya dikasih makan saja, tetapi mereka nanti akan dijadikan sebuah proyek kegiatan. Saya sampaikan kenapa kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan ini kok tidak dihadirkan, bagaimana agar anak yang di jalanan problem-problem, istilahnya di dalam ilmu sosial ada namanya PMKS, yaitu masyarakat yang menyandang kebutuhan khusus itu, mulai dari gepeng, mulai dari macam-macam itu. Kenapa tidak kegiatan itu dilakukan di panti-panti asuhan biar anak yang di jalan ini ke panti? Kalau ini dilakukan di advokasinya di anak-anak di pinggir jalan itu, malah kadang-kadang anak yang ada di panti ikut keluar. Kenapa? Enak mereka diopeni dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang kegiatan sekedar untuk melaporkan dari uang, ya saya bilang saya tidak tahu kalau gitu. Jamaah rahimakumullah, niki monggo sekali lagi pada seluruh masyarakat kita berpartisipasi
untuk memberikan dukungan, memberikan support. Inilah harapan Indonesia emas yang kita gadang-gadang di tahun 2040 dan 2050 nanti. Indonesia ini akan menjadi hebat dengan generasi yang ada saat ini. Tetapi sebaliknya, maaf, kalau generasi saat ini gagal, saat itu pula nanti kita tidak bisa bayangkan Indonesia generasi kita nanti mau menjadi apa itu namanya, kesuburan tanah. Kita ini kan menjadi orang Indonesia karena nggak tahu bahwa kita ini sedang berada di surga. Hanya sekedar di lautan lepas yang kita mungkin justru takut gelombangnya yang tinggi, justru menjadi rebutan orang asing karena betapa kayanya Indonesia. Lah, tapi sekali lagi, kalau terus generasi kita, kader kita, kalau hari ini kalau sudah dia tidak bisa lagi mengendalikan diri dan tidak bisa siap untuk mengelola nanti, saya tidak tahu kita nanti akan menjadi apa. Konon mulai tahun 2015 kita sudah mencanangkan namanya masyarakat ekonomi Asia sudah bebas. Orang Asia mau ke Indonesia mau apa sudah tidak ada lagi visa. Sebagaimana andai kan kita mau keluar negeri juga sudah bebas. Tapi nampaknya lebih baik orang asing yang ke dalam negeri kita untuk mengambil kekayaan. Sementara kalau kita keluar negeri itu lebih banyak belanja. Kalau kerja hanya sekedar, maaf saya tanpa meremehkan, paling-paling hanya pembantu rumah tangga. Kalau mereka datang ke Indonesia menjadi bos, menjadi macam-macam dengan berbagai fasilitas. Nah, ini sekali lagi ayo kita sadari bersama, generasi kita yang akan datang ini betul-betul harus kita tanamkan, kita itu kan saat ini. Dan saya tidak mengatakan bahwa satu-satunya pesantren, satu-satunya metode, tidak, tetapi bahwa sistem asrama sejatinya itulah sistem yang ideal bagi pendidikan. Karena dalam pandangan Islam, ilmu itu tidak sekedar diketahui, ilmu itu setelah dicari, diketahui, terus diterima, terus diamalkan. Lah pengamalannya yang susah, karena kita hanya sebatas pada teori. Kalau hanya sebatas teori, kalau ditanya mayoritas kita orang Islam, hei umat, hei masyarakat, apa hukumnya sholat? Jangankan orang Islam, non Muslim pun tahu bahwa sholat itu wajib gitu. Tapi pertanyaannya, sekarang siapa yang sholat, berapa orang yang sholat, gitu? Bukan hanya sekedar masalah pengetahuan. Kalau hanya sekedar masalah pengetahuan, selesai dengan dinilai rapot, selesai, bisa jadi nilainya 9, bisa jadi nilainya 10. Konon guru kalau berikan nilai kurang dari 6 itu gurunya yang bodoh ya toh. Biar guru tidak dibilang bodoh, maka dia harus belajar menulis angka gampang. Jadi guru pintar itu latihan menulis angka, maka muridnya dikasih angka 7, 8, 9, maka gurunya menjadi kelihatannya pintar. Karena nanti kalau sempat nanti muridnya nggak lulus, bukan muridnya yang sedih, bukan murid yang khawatir, gurunya yang justru ya khawatir kalau muridnya itu tidak lulus. Karena nanti akan oh berarti gurunya ini siapa, bukan karena muridnya siapa. Sama ketika ada masalah di sekolahan, maaf, ketika ada masalah di sekolahan itu kan masalah murid apa, kadang-kadang yang paling sibuk, yang paling resah mesti gurunya lagi, orang tuanya. Tenang-tenang saja kadang-kadang itu, gitu. Guru yang paling merasa sibuk. Lah ini saya sering mengingatkan Bapak Ibu guru, jangan terlalu, ya boleh sekali lagi, tetapi jangan terlalu seolah-olah kita yang bertanggung semuanya. Ya kalau guru di pondok oke lah, karena memang 24 jam anak di pondok. Kalau di sekolah itu kan anak di sekolah itu kan hanya mulai jam 7 paling-paling sampai jam 2 gitu, atau jam 3. Lainnya adalah di luar sekolah. Tapi begitu terjadi masalah terhadap anak, mesti nanti yang disorot pertama sekolahannya di mana, gurunya siapa. Tidak pernah ditanya ini anaknya sih. Yang melahirkan juga bukan guru, yang membesarkan juga guru. Diantar di sekolah ya mulai jam 7 gitu. Tetapi ketika ada apa-apa kok selalu diidentikan dengan guru dan sekolah. Ini yang menjadi problem. Sehingga masyarakat
orang tua kadang-kadang menjadi nyaman karena tidak pernah, kadang-kadang ketika ada kejadian masyarakat anak di suatu masa tidak terus ini anaknya siapa, desa mana, betul, mesti adalah ini sekolah di mana, gurunya siapa. Guru menjadi orang pertama tertuduh untuk itu. Nah, jamaah rahimakumullah, niki melalui mimbar niki saya menghimbau, mengajak kepada masyarakat, ayo membentuk generasi sekolah itu dalam teori kan hanya satu elemen, ada sekolah, ada masyarakat. Masyarakat memegang peran penting. Ada keluarga, keluarga dengan masyarakat ini berarsiran. Di situ dia di dalam keluarga, di situ di masyarakat. Lah kalau di pondok ini kumpul jadi satu. Keluarganya di sini, masyarakatnya di sini, individunya di sini, selesai. Tetapi kalau tidak di pondok nanti akan ada tiga arsiran, ada individu sendiri, ada keluarga, ada masyarakat. Konon ketiga hal ini kadang-kadang tidak pernah saling tahu menahu. Kalau itu sering ngatan, ketika jam 10 pagi biasanya mulai jam 10, jam 9, 10, 11. Kadang-kadang terus sedih ngatan. Ada warung, maaf kita tidak menghalangi orang mencari rezeki gitu. Bahkan saya kalau berjalan ngatan, kalau ada apapun saya berdoa, ya Allah berikan keberkahan kepada hambamu yang sedang mencari keberkahan, ya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang kau berikan kepada hambamu, dia tidak menggunakan barang-barang yang kau haramkan. Itu kalau kita berjalan melihat orang sedang bekerja. Kita berjalan sedang ada tani, ada seorang petani di sawah, kita doakan, ya Allah, hambamu sedang mencari keberkahan, ya Allah, berikanlah kemudahan dan berikan rezeki. Mudah-mudahan dengan keberkahanmu dia nanti akan bisa mengamalkan suatu kebaikan. Nah, ketika sudah jam 10 di sana ada warung, di situ ada anak sekolah. Yang saya berpikir gini, yang punya warung kok nggak pernah berpikir ya, andekan anak dia terus dalam waktu jam itu juga ke warung orang, kira-kira sedih betul. Sedih gak kira-kira? Sedih loh. Tapi kenapa kalau ada anak orang ke warung dia kok nggak pernah merasa sesuatu? Berarti saya yakin dia pun sudah tidak memikirkan anak-anaknya. Yang penting hanya dapat duit, laris manis. Kali rombongan kadang-kadang anak sekolah itu ada 5 sampai 10 kerudukan yang di jam sekolah, di jam lah. Kok nggak ada ya masyarakat memiliki kepedulian? Nak, silahkan nanti ke warung kalau waktu istirahat. Nanti setelah pulang, sekarang adalah waktu jam sekolah. Nggak boleh ke warung saya, silahkan pergi sekolah. Mestinya masyarakat punya kepedulian. Karena ini adalah generasi, siapa tahu di antara yang datang ke warung itu nanti akan menjadi presiden. Kita kan nggak tahu loh. Di antara yang datang ke warung itu nanti akan menjadi gubernur, yang akan menjadi bupati. Ini kan harapan anak bangsa. Kalau sudah masyarakat tidak memiliki kepedulian, inilah problem utamanya. Dan konon masyarakat tidak memiliki kepedulian karena keluarga juga sudah tidak memiliki kepedulian. Keluarga itu dari masyarakat. Kalau sudah keluarga itu sudah acuh tak acuh, berarti masyarakat pun juga sudah sehingga masyarakat sekarang sudah ego, nggak peduli. Kalau waktu kita kecil-kecil itu kan maaf, kita hanya sekedar melakukan apa, termusola, termasjid, itu orang lain menegur. Kalau yang kita lakukan itu tidak layak, tidaklah layak. Sekarang nggak ada tuh orang yang menegur itu. Kenapa? Kalau nanti menegur juga melanggar hak asasi. Itu problemnya. Termasuk guru juga, guru pun juga. Tapi sekarang jangan takut, Bapak dan Ibu guru, Mahkamah Agung telah memberikan instruksi bahwa apa yang terjadi interaksi murid dan guru, maka jangan gampang-gampang terus dibawa ke ranah hukum, dan aparat hukum juga jangan terus gampang-gampang untuk memproses dan menindaklanjuti. Diharapkan nanti akan adanya suatu musyawarah dan kompromi. Karena apa? Itu dalam konteks interaksi guru dan murid, langsung dikategorikan sebagai
apa itu namanya sebagai kekerasan. Kalau kekerasan itu di jalan, kekerasan itu di tempat mana itu, oh ini adalah di dalam sekolah. Meskipun maaf kita juga tidak membenarkan adanya teori-teori tentang kekerasan, tetapi kadang-kadang manusia itu macam-macam loh. Watak manusia itu berbeda-beda. Ada yang dilihat aja sudah merasa. Ada bahkan kadang-kadang ada anak itu ada orang lain yang dia tidak melihat, dia sudah merasa dilihat. Ada yang dilihat baru merasa, ada yang setelah ditegur baru merasa, ada yang dijewer baru merasa. Loh, watak manusia itu bermacam-macam. Maka dalam teori komunikasi bahasa, khususnya di dalam bahasa Arab, itu ada macam-macam, ada takkit gitu saja. Itu dalam rangka karena watak manusia itu berbeda. Takkitnya ada 2, ada 3. Kadang-kadang karena memang watak manusia itu berbeda. Jadi sekali lagi suatu saat itu memang bisa bila perlu akan ada yang memang harus dijewer. Dan dengan menjewer satu orang kadang-kadang untuk tambih, untuk pelajaran bagi yang lain, tapi bukan diniati sebagai kekerasan. Itu bagian daripada pendidikan. Nanti Bapak dan Ibu nanti kalau semerat atau pernah curhat anaknya, Pak saya di pondok kemarin dijewer apa, ya bilang aja biasa nak dijewer yang satu masih dong, bilang enggak mau. Nah itu bagian daripada karena justru itu menunjukkan anak-anak itu menunjukkan keikhlasan, kepedulian, keseriusan gurumu untuk mendidik kamu, dan khawatir gurumu itu Anda menjadi orang yang gagal, sehingga begitu perhatiannya terhadap Anda. Jadi nggak ada guru itu benci kepada anak. Yang ada adalah biasanya anak benci kepada guru. Tetapi ketika anak benci kepada guru, apa kata guru? Bukan, mereka itu bukan benci, mereka belum paham dan belum tahu. Nggak ada guru itu punya dendam kepada anakmu murid. Dan ketika guru mau menjewer anak itu mesti juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak jewer kamu nak, tapi setannya ini loh biar keluar dari diri kamu. Jadi ini kalau di pondok ya, tapi dengan adanya undang-undang kekerasan perlindungan anak ini masuk dalam ranah hukum ini problem. Akhirnya apa kata sebagian guru? Babah wong anaknya orang saja daripada nanti saya kena undang-undang, lebih baik kita selamat terserah. Nah, ini menjadi rusak, dan itulah salah satu hal yang akan merusak di dunia pendidikan kita. Meskipun sekali lagi kita juga selalu menyarankan kepada bapak dan ibu guru, didiklah anak itu dengan penuh rasa kasih sayang. Kalau saya bilang jangankan anak orang, anak saya pun juga kalau tidak beres juga harus dijewer. Sama kita karena memang itu adalah merupakan bentuk dari tanggung jawab. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tadi saya ngobrol ke sana kemari betapa pentingnya menyiapkan generasi kita yang akan datang. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari seorang tokoh yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu yang bernama Luqmanul Hakim. Mungkin anak-anak tidak asing lagi. Pernah dengar kata Luqmanul Hakim, anak-anak? Pernah. Nama surat. Siapa yang tahu awalnya surat Luqman? Ayo, siapa yang tahu awalnya surat Luqman? Atau gini aja sudah, siapa yang tahu salah satu ayat di dalam surat Luqman? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu satu ayat aja di surat Luqman? Angkat tangan langsung. Wa'id. Hafal? Ayo angkat tangan. Saya kasih hadiah. Saya ada buku di mobil, buku baru Mas. Ayo saya kasih hadiah. Angkat tangan, ayo. Ya, langsung berdiri. Ayo berdiri, nggak ada yang berani berdiri ya. Satu ayat terserah, ayat apapun, berapapun di surat Luqman. Ayo kawan. Nggak ada toh.
Moga-moga Bapak jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik qala rabbil Baik qala Luqmanu. Baik qala Luqmanu wa huwa ya'idu la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Oke, kalau mari ambilkan buku di mobil. Nah, satunya nggak berani angkat tangan. Ini salah seorang tokoh yang diabadikan oleh Al-Quran. Dia seorang yang arif, seorang yang sangat bijak. Dan ini dijadikan sebuah referensi teori dalam mendidik. Nah, ada beberapa pesan di samping yang disampaikan oleh Al-Quran yang diriwayatkan oleh, maaf ini mungkin hadisnya ahad, hadisnya lemah, tetapi ini adalah untuk makarimul akhlak. Beliau mengatakan begini, ya bunaya, wahai anak-anakku. Jadi kata-kata bunaya itu sering digunakan oleh Luqman ketika memberikan nasihat. Ini kita ambil pelajaran pada bapak dan ibu guru dalam mendidik itu, ungkapkan, kedepankan rasa kasih sayang, rasa keharmonian dalam berkomunikasi. Kata Luqman di dalam pesannya ini, ya bunayya, inna dunya bahrun amik, atau ad-dunya bahrun amik. Dunia ini ibarat seperti lautan yang gharaq aktsarun nas, yang mana banyak manusia yang tenggelam di dalam laut itu tadi. Ini merupakan suatu ilustrasi, perumpamaan. Jadi dunia ini diumpamakan, diibaratkan seperti lautan. Oke, Bapak, kalau paringi hadiah ini saya gelar nih. Buku ini saya beli tadi malam di Latamsa, mau saya baca ini, tapi karena untuk semangat ilmu, kalau paringan menjelang gigi barokah nggih. Itu termasuk buku pilihan saya tadi malam baru. Saya beli di Latamsa tadi malam itu saya derek kalau buka saya geli nih. Luar biasa ya, nggak ada yang berani. Jadi dunia ini diibaratkan sebagai lautan yang dalam, yang lautan itu akan menenggelamkan banyak orang. Tentunya adalah siapa yang akan tenggelam itu. Dan semua orang akan tertarik dengan dunia ini. Maka siapa yang tidak memiliki kesiapan, manusia akan tenggelam di dalam kehidupan dunia. Jadi qad gharaqa fihi unasun katsir. Banyak manusia yang tenggelam di lautan bebas ini, dunia ini. Karena memang dunia itu adalah sangat menggiurkan, sangat menarik. Tapi ingat, Allah memilih nama kehidupan ini disebut dengan ad-dunya. Ternyata kata-kata ad-dunya itu berasal dari makna yang adani. Napa adani itu? Rendah, hina. Ini jangan salah. Tetapi jangan mengatakan, oh kalau hina berarti saya jauhi dunia. Bukan seperti itu. Dunia ini rendah untuk mengingatkan manusia ini, kita ini jauh lebih mulia daripada dunia. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bermental membudak, menghamba dunia. Ini pesan Allah. Jadi ketertarikan manusia dengan dunia bukan manusia dikendalikan oleh dunia, bukan manusia menjadi budak dunia, tetapi manusia kita ini harus mengendalikan dan menguasai dunia. Jadi qad gharaqa fihi unasun katsir, telah banyak menenggelamkan manusia. Oleh karena itu, fa in istata'ta an takuna safinatuka fiha al-imanu billah. Nasihat Luqman yang pertama. Agar kita tidak tenggelam di dalam kehidupan, kalau tidak tenggelam dalam lautan, maka apa yang harus kita lakukan pertama? Kita harus memiliki alat-alatnya, itulah perahu atau kapal yang kuat. Dan kapalnya hidup di dunia ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menjadi penting, makanya di surat Luqman tadi yang pertama ditanamkan adalah agar wa qala Luqmanu libni wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Keimanan yang harus kita tanamkan. Pertama, anak ini kita kenalkan kepada Sang Khalik kita. Tapi kadang-kadang anak kita kenalkan kepada makhluk tapi tidak kenalkan pada Sang Khalik. Ini menjadi masalah. Kalau sudah kita dengan Sang Khalik secara sempurna, orang itu kadang-kadang takut hidup karena dia tidak paham. Karena manusia tidak paham, manusia tidak sadar bahwa Allah telah menyiapkan, telah menjamin kehidupan makhluk. Ngerti toh? Nggih toh? Percaya mboten? Percaya atau enggak bahwa Allah telah menjamin kehidupan makhluk? Sebelum panjenengan meminta, sebelum panjenengan kita ini mencari, sebelum kita bisa bekerja, Allah telah memberikan rizki kepada makhluk. Yang banyak busung lapar, yang banyak miskin itu kan orang tua, kan nggak ada anak miskin. Karena semua anak itu dijamin oleh Allah rizkinya. Anak bayi lahir, dia belum bisa macul, dia belum bisa berdagang, belum bisa apapun. Ternyata justru di saat itu anak bayi itu dia sedang menikmati kehidupan. Tanpa dia harus macul, ternyata dia dapat maka dari mana itu? Itulah Allah menjamin rizki makhluknya. Yang menjadi miskin itu kan setelah pinter, punya akal, baru akan ada orang miskin. Ketika dia dalam kondisi fitrah, karena anak itu adalah semangat tawakalnya kepada Allah tinggi, maka anak itu dijamin oleh Allah rizki. Lah, kita mengenalkan pendidikan kita kenalkan anak kita adalah Sang Khalik kita. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Maka dunia pendidikan di pesantren itu, yaitu yang pertama dikenalkan, pasti yang pertama dites bukan matematikanya berapa, tapi adalah pertama baca Qurannya lebih dahulu. Ini dunia, ini kondisi-kondisi yang unik saat ini. Tes yang dites biasanya adalah cara beribadah, gitu saja. Karena ini adalah tes beribadah itu bukan untuk tidak sedang mengatakan ini ditolak dan diterima, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan calon santri. Yang kurang nanti akan diperbaiki, yang sudah cukup nanti akan dikembangkan. Jadi antakuna safina, kalau kita hidup ini adalah dilaksana lautan, samudra yang dalam yang akan menenggelamkan banyak orang, maka kita harus punya perahu-perahunya itu apa? Al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah al-imanu billah, setelah kita punya perahu, kira-kira perahu itu bisa berjalan apa mboten? Belum. Maka perahu itu harus, kalau perahu tradisional harus didayung. Lah apa dayungnya tadi? Wa hasbuha al-amalu bi taatillah. Dayungnya tadi itulah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu kalau ada amanu mesti selalu dikaitkan dengan amilus solihah. Amal soleh ini yang akan menggerakkan keimanan. Jangan cukup hanya sekedar amantu billah tanpa kita melakukan amal soleh. Tapi kadang-kadang kita kan sudah cukup Islam karena sabun tersebat wonten KTP ini agamanya Islam dereng cekap satu sih. Hasbuha, dayungnya, penggeraknya itu taat amal, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas, semua kegiatan yang akan menuju kepada ketaatan kepada Allah, itulah sejatinya nanti yang akan menggerakkan, yang akan menyuburkan, yang akan menguatkan keimanan. Oleh karena itu tidak cukup kita hanya sekedar amantu bila. Maka wonten ing surat Al-Hujurat itu ketika qalatil a'rabu amanna, ketika dulu orang Arab Badui itu kita sudah beriman, Nabi diaturi oleh Allah untuk mengingatkan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna.
Kalau hanya sekedar mengaku iman ya sedoyo orang musyrik pun juga akan mengaku. Tetapi bahwa amal soleh inilah yang akan menggerakkan keimanan itu untuk menjadi suatu hal yang real, konkret dalam kehidupan. Dan amal soleh itu adalah segala hal yang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menggarisbawahi ketaatan kepada Allah ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini dengan dalih untuk menghidupkan rasionalitas, sedoyo ini kadang-kadang diukur dengan rasio. Begitu sudah tidak diukur, tidak masuk dalam rasio, dianggap Al-Quran pun mungkin akan dikatakan ini sudah tidak cocok. Tafsir boleh, tafsir bukan hari ini, sejak zaman sahabat pun itu sudah ada tafsir. Tapi tafsir di zaman sahabat bukan untuk memalingkan Al-Quran, untuk mengetahui apa yang belum diketahui. Karena apa yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu itu bisa jadi ada yang manusia, akal manusia yang belum mampu untuk mengetahui. Itulah fungsinya belajar, dan itu fungsinya tafsir. Tafsir bukan untuk memalingkan ketika nafsu manusia tidak sepakat dengan ajaran agama terus mau mencari tafsir yang baru. Kenapa nggak sekalian nyari agama yang baru saja? Kenapa kok masih Islam yang dipaksa-paksakan? Kalau memang Anda sudah tidak sepakat, Anda merasa Al-Quran itu sudah tidak mampu mencukupi keinginan Anda, carilah pedoman kitab yang lain. Gak usah ude-ude Al-Quran. Banyak hal kadang-kadang maaf hanya sekedar masalah. Lah akhir-akhir ini kita juga heran, kalau 20 tahun yang lalu mulai ada kesadaran menutup aurat, akhir-akhir ini diusik-usik lagi. Alah, jilbab itu kan hanya sekedar budaya saja. Ngerti nggih? Terus katanya jilbab itu hanya sekedar budaya. Termasuk nanti kalau sudah masalah yang lebih dasar lagi, hakikat Islam, Muslim dan tidak Muslim, hakikatnya apa? Diawali dari komitmen pengakuan, sebenarnya jangan diremehkan itu. Apa bedanya Muslim dan tidak Muslim? Yang Muslim dengan lantang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Non Muslim tidak mau mengungkapkan. Apakah tidak bisa? Bisa. Nah akhirnya dari sini akhirnya maaf Ustaz, MUI Jawa Timur mengeluarkan tausiah meskipun belum fatwa, karena fatwa milik MUI pusat, maka kita dianjurkan, dihimbau umat Islam jangan mengucapkan salam keagamaan orang lain. Salam keagamaan. Jangan katakan remeh, kan sama-sama. Atau intinya kita akan mengucapkan penghormatan. Silahkan ungkapan dengan ungkapan penghormatan, tetapi jangan kaitkan dengan sebuah keyakinan keagamaan. Keyakinan keagamaan nggak ada toleransi. Jangan meremehkan salam, karena salam itu assalamualaikum, ada kata-kata warahmatullah. Berarti orang yang mengucapkan itu mestinya harus syahadat kepada Allah. Kalau tidak, ya jangan mengungkapkan. Kalau ternyata tidak mengakui Allah dan mengucapkan itu, berarti dia adalah munafik. Minimalnya itu. MUI Jawa Timur memberikan tausiah agar kita jangan menggunakan salam keagamaan orang lain. Dan andai kan orang lain tidak mengucapkan salam kita juga jangan terlalu risau, nggak apa-apa. Bahkan itu yang bagus, orang lain non-muslim tidak mengucapkan salam, itu yang benar. Kenapa? Karena inilah toleransi yang benar, karena keyakinan itu tidak boleh dicampur bukan hanya demi toleransi, keyakinan ini kadang dicampur adukan, boten saged, keyakinan boten saged. Selain keyakinan, monggo silahkan, monggo kita ini bermuasyarah, bermuamalah. Allah tidak pernah melarang kita untuk bermuamalah sesama manusia. Tetapi akidah, sekali lagi akidah, keyakinan jangan sampai dicampur adukan. Hanya saja kadang-kadang kita akhir-akhir ini kita itu gak enak. Surat Al-Kafirun itu turun saat itu sebenarnya
adalah karena kita umat Islam yang didesak mereka sebenarnya. Nah sekarang dibalik, seolah-olah surat Al-Kafir itu Muslim yang mendesak orang lain. Saat itu kan ketika kafir Quraisy datang ke Abu Thalib membujuk berbagai hal nggak gagal, akhirnya terakhir sudah gini ya Muhammad, kita ini damai saja, yang penting kita guyub rukun. Sudah kalau hari Jumat saya tak ke masjidmu nanti, kalau hari ini saya sampean ke tempat saya. Akhirnya turunlah ayat itu, lakum dinukum wal yadin. Kalau sudah masalah keagamaan, keyakinan, sekali lagi jangan dicampur adukan, dan keyakinan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk bermuamalah, untuk berhubungan kepada sesama manusia. Justru orang iman itu harus menunjukkan ini loh saya mukmin, maka saya harus berperilaku, harus bermuamalah sebagai warga negara yang baik. Tapi maaf, kita ini kan punya beban moral sebagai orang Islam ini, Indonesia ini. Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya adalah orang Islam Muslim. Tapi maaf, kalau andainya kan kita lihat di lembaga pemasarakatan, di penjara-penjara, ternyata mayoritas orang Islam. Ini sebenarnya kita punya beban moral. Orang Islam tidak bisa menunjukkan sebagai contoh. Mestinya orang Islam itu harus menjadi contoh tauladan yang baik. Ayo ini kita tauladankan, menjadi contoh sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, karena memang Islam itu mengajarkan suatu nilai kerahmatan bagi segala kehidupan. Jadi antakuna haswah tadi, dayungnya tadi adalah ta'ah tadi, ketaatan kepada Allah. Monggo niki segala hal yang berkaitan dengan masalah syariat menuju ketaatan, ayo kita galakkan, ayo kita promosikan, dan gak usah takut-takut, dan yakinlah bahwa dengan kita menjalankan syariat tidak harus diidentikan dengan kita ini intoleran, karena syariat agama kita tidak pernah mengajarkan suatu tindakan yang melanggar aturan. Gak ada satu syariat pun gak ada yang melanggar suatu tatanan kehidupan. Kembali lagi MUI Jawa Timur beberapa tahun yang lalu memberikan tausiah lagi agar kepada siapapun yang non muslim jangan memaksakan karyawan-karyawati ketika hari Natal untuk memakai pakaian keagamaan orang lain. Sebagaimana kalau orang lain tidak memakai pakaian keagamaan kita pun juga nggak usah kecewa karena memang mereka tidak memiliki kewajiban. Nah, ini. Yang ketiga, setelah nasihat Luqman tadi, setelah yang pertama agar kita tidak tenggelam tadi, bahtera kita tadi adalah al-iman, terus wahasbuha ada al-amal bi taatillah, dan yang ketiga adalah wasyira'uha at-tawakkul 'alallah. Nah, kok dunia ini kan kepengen mencari dunia ini ibarat kalau kita ke laut itu kan kepengen mencari ikan. Biar dapat ikan biasanya ngangge jaring, gitu. Lah agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus pakai jaring. Jaringnya itu apa? At-tawakkul 'alallah, at-tawakkal 'alallah. Jamaah rahimakumullah, inilah problem kehidupan ini. Kita kehilangan satu hal dalam hidup ini, yaitu at-tawakal tadi. Tawakal itu adalah kumpulan dari ikhtiar, kumpulan dari kesabaran. Maka inilah menjadi tawakal. Tawakal tidak meninggalkan ikhtiar. Tawakal tidak menafikan usaha manusia. Karena tawakal itu di akhir, jangan di awal sudah tawakal. Itu frustasi kalau di awal tawakal. Tawakal itu di akhir. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka mutlak wajib kita ini harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada dua, satu kita akan menjadi orang yang sombong, yang satu kita akan menjadi orang kufur. Yang satu adalah ketika sukses, oh siapa saya, bukan lagi Allah yang hebat, gitu. Tapi begitu kita gagal, kita akan menjadi orang kufur. Sampai Tuhan pun, Allah pun akan dicarikan ganti, dicarikan kambing hitam.
Maka ketika kita Nabi mengajarkan ada syariat kita setelah kita sholat membaca kalimat thayyibah, salah satunya adalah tasbih subhanallah. Cuman kadang-kadang kita memahami kalimat tasbih ini kadang-kadang kurang maksimal. Jadi ketika kita itu lagi nyaman, lagi enak, terus di saat itu mestinya justru di saat itu kita ingat bahwa segala sesuatunya adalah Allah yang berkuasa. Tetapi di saat sukses kadang-kadang itu semuanya tenggelam, yang merasa hebat hanya diri kita. Nanti kalau kita gagal, bukan diri kita yang tidak hebat, mencari kambing hitam. Terusnya nembe takdir. Ngoten nggih? Kalau gagal baru takdir, kalau sukses itu karena diri kita. Allah terpundi posisi ini nggak pernah disebut. Jadi Allah tidak pernah disebut ketika kita sukses karena diri kita, karena kalau kita gagal baru itu terusnya karena takdir Allah. Lah, orang beriman tidak boleh di awal dan di akhir semua itu adalah atas kodrat ilahi. Kalau kita sukses, alhamdulillah itulah keberkahan dari Allah. Andai kan belum sukses karena kelemahan diri kita sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan itu pun karena merupakan takdir dan suratan Allah, di sana ada hikmah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Saya beberapa saat yang lalu saya ngisi di masjid rumah sakit umum. Setelah itu ngobrol-ngobrol dengan jamaah dan saya menyampaikan masalah tadi ujian, hakikat ujian dalam kehidupan. Dia bercerita, Ustaz, ingkang jenengan sampaikan tadi leres. Saya punya pengalaman mengatakan. Dulu ada seorang dokter, enggak dokter, tenaga kesehatan. Ketika dia masih sehat, rapat di masjid, rapatnya tempatnya di masjid, agar orang setelah rapat itu sholat, begitu selesai rapat dia langsung pergi. Ketika diingatkan, nah, saya punya waktu, saya nggak ada waktu macam-macam. Tapi ketika suatu saat dia mendapatkan ujian, terus dia gejala stroke. Saat itu pula, mulai saat itu dia rajin beribadah dan dia mengatakan dengan penuh kesadaran, alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui stroke. Andai kan bukan penyakit ini, saya belum pernah selama ini merasakan diri saya lemah dan Allah itu hebat. Baru saat itu dia merasakan Allah yang maha kuasa, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Walhasil setelah itu kehidupannya berubah 180 derajat. Kalau ada undangan jam 10, jam 9 sudah datang lebih duluan, sholat duha dan lain sebagainya. Di mata manusia itu bencana, tapi ternyata bagi yang bersangkutan adalah hikmah. Lah, kalau kita kepingin tadi setelah kita tadi hidup tadi, kalau dunia adalah lautan yang dalam, kita mempersiapkan, kita bahtera kapal yang kuat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapal, perahu tidak cukup. Untuk menjalankan itu kita butuh dayung yang kuat. Dayungnya tadi adalah amalu bitta'atulillah, yaitu amal dan ketaatan kepada Allah. Untuk mencari kekayaan yang ada di lautan tadi, untuk mendapatkan ikan yang besar, maka kita butuh jaring. Jaringnya itu tadi adalah at-tawakal. Kalau sudah tawakal, maka segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini itu akan menjadi suatu hikmah. Itu enaknya tawakal. Dan manusia tanpa tawakal stres kita ini, ya, stres hidup ini tidak pernah kita merasakan. Kenapa? Manusia akan selalu merasa kurang terus. Dan ternyata kalau orang itu mendapatkan sesuatu, semakin dia mendapatkan apa-apa, semakin dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dikiranya kalau orang sugih terus mesti ngerasakan kenikmatan, dereng tentu. Jangan-jangan di otaknya nggak pernah merasakan, bahkan mungkin tidur pun nggak pernah bisa merasakan kenyenyakan tidur, karena selalu memikirkan dunia dan memikirkan dunia. Sudahlah, kalau kita masalah dunia ini adalah alhaakumut takatsur,
hatta zurtumul maqabir. Yang namanya dunia ini akan selalu mengiming-imingi, akan selalu menggoda dan selalu berdayakan manusia. Kapan selesai itu? Hatta zurtumul maqabir. Kalau di situ itu nanti baru kita akan sadar kenapa di dalam Islam itu orang meninggal itu dikubur di tanah, kok tidak disemayamkan di atas istana. Itu untuk memberikan pelajaran kita ini dari tanah dan suatu saat kita juga akan kembali ke sana. Oleh karena itu dalam antara kelahiran dan kematian monggo kita mencari persiapan. Kadang-kadang di dalam kehidupan numpuk tanah berhektar-hektar, kita kadang-kadang nggak bisa belajar. Ternyata yang digunakan juga hanya sekitar ukuran 1 meter kali 2 meter. Konon dia punya tanah berhektar-hektar, kuburannya pun kadang numpang sama-sama kuburan orang miskin. Waktu urip betul turun toh, gitu. Tapi ketika saat itu sudah tidak lagi bisa protes, tidak lagi bisa untuk meminta, di saat itu kita tinggal terima pasrah. Oleh karena itu monggo tawakal kepada Allah ini sebagai jari kehidupan ini, sehingga apapun yang kita dapatkan mudah-mudahan itu akan menjadikan suatu keberkahan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sampun sekat ini sampun jam 7:20 ya. Apa yang kalau sampaikan ini alor gitu kalau mau dipilih wonten kekirangan dan kekhilafane nyuwun abdi pangapunten. Apabila ada kesainanipun in ahsantu faminallah wa in asatu famin nafsi. Apabila ada kebenaran dan kesainannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan dan kekhilafan itulah yang datang dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.